Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak. Siap. Lagi asik nih ngobrol kayaknya. Siap. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, lagi ngumpul gini, asik ngobrol lagi ngapain? Siap. Jadi kebetulan Pak, ini depan rumahnya Pak Bayu, teman saya, teman kita. Beliau kan produksi lemon ya, jus ya. Jus. Nah, kebetulan sudah belakangnya udah cukup lama sakit nih. Ada setahun lebih ya? Setahun lebih. Dan saya nih hampir tiap minggu itu nggak pernah putus dengan produknya dia, minum produknya dia. Walaupun nggak ketemu ya. Tapi udah lama nih kangen, pengen lihat bentuknya seperti apa sih sekarang gitu lah kan. Hanya via WA aja gitu lah. Nah pemirsa Ki60, saat ini saya sudah berada di kawasan Bumi Mutiara, Bojongkulur, Bogor, Jawa Barat. Seperti pemirsa tadi ketahui ya, kita rencananya ingin berkunjung ke rumah Pak Wahyu yang mempunyai usaha yang dikenal dengan Jasmine Juice. Daripada penasaran seperti apa usahanya dan bagaimana liputannya, boleh saya izin langsung masuk ke dalam? Mau ditemani? Ayo pemirsa yuk. Kita tahu ya? Iya, biar asik ngobrol lanjutin lagi Pak. Yuk, Assalamualaikum. Oke, salam. Nah, ini, Jasmine Juice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Pak. Iya, terima kasih Bu. Di sini ramai. Tadi saya di luar ramai dengan bapak-bapak nih lagi pada silaturahmi, ngumpul ya. Ini ngomong-ngomong cerita juga dong, ini perkumpulan dari mana nih? UMKM mana? Dari UMKM Desa Bojongkulur. Dari Bojongkulur ya. Oke. Nah, pemirsa ini adalah Ibu Eni Bu ya. Istri dari Pak Wahyu yang mempunyai usaha yaitu yang dikenal dengan Jasmine Juice. Oke. Nah, ini bisa diceritakan ke kita Bu, artinya awalnya tuh bagaimana sih usaha ini terbentuk? Yang saya dapat informasi adalah Pak Wahyu adalah pelopor dari usaha ini. Bagaimana ceritanya? Iya, dulu beliau seorang pegawai ya, dia kerja di perusahaan swasta. Terus beliau memutuskan untuk wirausaha. Terus saya bilang, iya boleh wirausaha apa Pak? Apa ya? Terus saya pikir, oh iya waktu itu ada orang jual jus tuh di sekolah, di kantorku. Kayaknya lumayan kita bisa. Akhirnya Pak Wahyu kayaknya dapat ide dari situ. Dia bilang, kalau gitu kita bikin usaha jus aja mah. Terus akhirnya dia cari tahu tentang itunya. Terus ya akhirnya kita coba jadi lingkungan sini-sini. Terus kita ikut bazar-bazar gitu. Oke, terus gimana? Ya, kemudian kita diajak bazar sama Mama Luna di Villa 3. Kemudian beliau udah lebih dulu di UMKM, terus ngajak Pak Wahyu ya, Bu, siapa tahu bisa kita mengembangin usaha ikut UMKM. Kemudian saya bilang, karena waktu itu belum ketemu suami saya, cerita sama saya. Kemudian saya bilang sama suami saya, Pak itu ikut UMKM Pak, siapa tahu nanti usaha kita jadi tambah maju, tambah kenalan. Akhirnya beliau ikut UMKM sampai sekarang. Oke, dan mendapat informasi juga kalau Pak Wahyu sedang kurang sehat juga, sedang sakit. Iya, jadi waktu tahun 2021 awal itu beliau pertama terkena serangan DBD. Kemudian keluar dari rumah sakit, kok nggak turun-turun panasnya. Ternyata katanya kena tipes gitu loh. Setelah dari tipes, mau pulang ke rumah, setelah dari rumah sakit, nggak bisa jalan. Sama sekali nggak bisa jalan, sama lumpuh gitu sebadannya itu. Akhirnya kalau ke rumah sakit tuh harus digotong sampai 8 orang gitu, harus pakai tandu. Nah kemudian berobat, akhirnya ini kan usaha harus tetap jalan kan. Akhirnya ya udah saya bilang, jadi Bapak kasih tahu saya apa yang mesti saya lakukan. Jadi saya yang sekarang mengerjakannya, proses pengerjaannya. Tapi untuk pemasaran tetap Pak Wahyu. Tetap ya? Tetap beliau yang pemasarannya. Insya Allah, tetap. Kita juga ada, jadi kita ada 2 ya, ada yang botol gini. Bu, ayo silakan Bu. Ini dia nih, produknya nih ya? Nih produknya. Ada yang ini, tapi kalau ini biasanya kita untuk Jumat Berkah Mas. Jumat Berkah, berarti ada 2 jenis kemasan? Iya, jenis kemasan ini ya. Kalau ini biasanya untuk Jumat Berkah, untuk rumah tahfiz, terus untuk masjid-masjid, dan kita dengan harga khusus untuk itu. Ada harga khususnya untuk Jumat Berkah. Oke. Nah kemudian memang dari sisi rasa atau buah itu ada apa aja? Kita ada saat ini sih ada, kalau nggak salah ada 8 ya ekor. Ada jambu, ada stroberi, ada mangga, ada buah naga, ada alpukat, ada kedondong, ada sirsak. Ada sawo juga di sini. Ada sawo juga, cuman kalau sawo kadang-kadang aja pemasaran.
musim Oke, hujan. dan jangan salah ya pemirsa kisi-kisi, produk Jasmine Juice ini juga sudah PYRT ya, Iya, sudah betul. ada Halal, MUI juga dan sehat sekaligus. Iya. Jangan perlu khawatir ya. Iya, nggak perlu ketika khawatir. mengkonsumsinya. Oke. Karena kita murni cuman air, buah dan gula, jadi tidak ada campuran apa-apa. Air, buah dan gula. Hanya itu saja campur. Kalau untuk dinginnya diproses aja, dimasukkan dalam kulkas atau freezer. Jadi tidak kita campur dengan es batu, itu tidak. Jadi kita proses satu buatan buah, air, dan gula. Artinya bekunya ini memang beku alami. Iya, gitu. gitu. Oke. Ibu Eni dan ibu-ibu nih sebenarnya saya juga penasaran ya mau melihat kondisi Pak Wahyu Oh, sekarang, iya. sekaligus saya setidaknya mau ngobrol lah ya dengan pelopor dari Jasmine Juice ini, ya kan? Iya, mari. Kira-kira diizinkan Bu? Boleh, Ya, Pak, mohon boleh. izin ya, Iya, ya Bu ya. Iya. Jadi pemirsa ya kita Iya. lihat Pak Wahyu. Iya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu istirahatnya Pak ya. Nah ini pemirsa kisi-kisi Pak Wahyu seorang pelopor usahanya itu Jasmine Juice Pak ya. Nah ini sebenarnya kita juga mau tahu sekaligus mungkin menjadi inspirasi kita juga Pak ya. Artinya dengan kondisi saat ini artinya Bapak masih tetap survive dan menyambungkan terusan usahanya Ibu teruskan itu. Bisa Pak mungkin diceritakan ke kita Pak, share, atau kalau Bapak mungkin agak terkendala untuk menjelaskan boleh ke Ibu atau siapa ya. Jadi usaha jus ini pertama kali tahun 2011. Waktu itu saya kerja di belakang kantor itu ada yang jual jus. Saya kira kok mudah gitu Pak. Mungkin semua orang bisa ya bikin jus, tapi mungkin komposisinya atau apa gitu. Saya lihat itu laris banget yang jual jus. Dia sederhana aja, pakai es batu, gula pasir, sama buah, sama air gitu aja. Ya akhirnya saya sebelum saya resign, saya coba-coba dulu gitu. Akhirnya ya, tapi ya dengan sekedarnya gitu loh, dengan pakai cup, belum pakai merek gitu lah. Setelah berjalan itu saya ada teman-teman UKM nyuruh saya, Pak Wahyu ini harus ada labelnya. Ya akhirnya saya kasih label. Tadinya masih saya ikut pakai es batu gitu kan. Oh, oke. Pakai es batu. Akhirnya saya pikir 6 bulan sekali tuh harus ganti Blender pisau. alatnya. Pisaunya tuh hancur. Oke. Oke. Akhirnya saya tanpa es batu, jadi ya air, gula sama buah aja. Buah murni ya. Terus dinginnya itu dingin di kulkas atau di freezer. Oke. Ya, terus sama teman-teman UKM, ayo Pak Wahyu ikut pelatihan gitu kan. Akhirnya saya pakai botol. Terus labelnya juga udah lumayan. Terus legalitasnya juga udah lengkap, dari pelatihan apa aja saya ikutin, di Bandung, di Bogor, di mana saya ikutin gitu. Ya alhamdulillah akhirnya jadinya seperti ini. Untuk legalitas halal udah kedua. Udah perpanjangan kedua. Oh, sudah perpanjang kedua. Oke, Iya. oke. Oke. Ini ngomong-ngomong, nama Jasmine itu terinspirasi dari mana, Pak? Dari anak. Oh, anak. Ya, anak saya kan Jasmine namanya. Nama panjangnya sih Prinsesa Jasmine Nabila. Oh, oke, cantik sekali namanya, Pak ya. Iya. Oke. Ya cuman waktu itu kan sempat saya daftarin hak cipta kan. Oke. Nama Jasmine itu udah dipakai di mana-mana, jadi nggak bisa. Akhirnya 1,5 tahun baru dikasih tahu kalau itu udah banyak yang pakai. Akhirnya ya udah gagal. Oke. Tapi namanya frame itu udah ada ya. Ada yang naik. Jadi ya udahlah, biarin aja, saya pakai itu, nggak bikin baru yang lain gitu, bikin brand yang lain. Oke. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan 11 tahunan lah. Tahun lumayan lama itu pemirsa Iya. ya.
mungkin kalau dari secara pribadi mungkin pemirsa ya, ketika kita menjalankan usaha pasti ada pasang surut up to down ya. Artinya bagaimana sih cara Pak Wahyu ya dan Ibu tentunya untuk maintenance ya, semangat itu tetap ada, usaha itu tetap lestari sampai dengan saat itu tuh gimana sih Pak? Artinya ketika kita yang sehat pun kadang-kadang sudah males duluan, nyerah aja bawaannya kan, itu gimana Pak caranya Pak? Biasanya cobaan itu 1 tahun. Oke. 1 tahun itu kalau udah down ya udah. Kalau masih bisa bertahan, alhamdulillah bisa diterusin. Oke. Biasanya 1 tahun. 1 Cobaan itu 1 tahun 2 tahun itu. Kalau kita bisa melewatin ya udah. Karena kita kan sudah mulai ada pelanggan-pelanggan tertentu ya, jadi dengan pelanggan-pelanggan tertentu lah kita bisa mampu bertahan. Biasanya kita terus kita bisa share bisa ke teman-teman melalui grup-grup gitu, siapa yang mau pesan ini. Nah dari situ salah satu caranya media pemasarannya gitu. Oke. Pak Wahyu, ini saya mau izin juga, mau ajak pemirsa kisi-kisi sama Ibu untuk melihat proses mungkin ya dapur dari Jasmine Juice seperti apa, sekaligus juga Pak Wahyu biar melanjutkan istirahatnya. Maaf ya Pak diganggu jadi Pak ya. Maaf, itu mungkin saya ada sertifikat kalau mau bisa di-shoot boleh silakan. Oh iya betul, saya juga mendapat informasi Pak Wahyu ini memang dari sisi penghargaan, sertifikat pun juga bos sudah banyak sekali Pak ya. Oke, itu jadi motivasi kita juga Pak ya. Jadi kemarin itu saya tuh awal sakit itu 2021. Oke. 2021. Kan saya pernah jatuh terduduk waktu main badminton. Jadi 3 tahun lalu itu kita nggak terasa apa-apa. Oke. Baru 1 tahun setengah itu akibatnya saya benar-benar nggak bisa jalan. Jadi lumbalnya yang kena. Lumbalnya. Jadi waktu awal masuk rumah sakit itu 6 bulan benar-benar nggak produksi. Setelah itu ya udah saya ajarin istri saya. Ya lama-lama sampai sekarang udah bisa. Jadi saya produknya itu ada 2 Mas. Iya. Yang botol itu untuk basar-basar. Kalau yang kecil, yang cup itu biasanya untuk sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu jadi harga normalnya kan 5.000. Selama sedekah Jumat saya jual 4.000. Kenapa begitu? Supaya saya ikut sedekah. Iya betul. Dengan sedekah 1.000 misalnya rata-rata kan 150 sampai 200 gitu kan. Saya bisa sedekah segitu. Kalau saya sedekah uang langsung mungkin berat bagi saya gitu. Karena untuk media sedekah pun media itu beraneka ragam Pak ya. Iya. Oke. Pak Wahyu, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya ya sama pemirsa Kisi-Kisi. Sekarang saya izin sama Ibu untuk melihat dapur dari Jasmine Juice Pak ya. Saya mau bikin varian mangga ya Mas ya. Oke, yuk kita buat langsung. Kupas dulu. Kalau yang besar ini biasanya saya cukup 1, tapi kalau lebih kecil dari ini 2 mangganya. Ini untuk produksinya sendiri itu tiap hari pasti Ibu produksi? Iya, hampir rata-rata tiap hari. Karena kan kadang-kadang kalau kayak yang Jumat Berkah itu kan lumayan ya, jadi saya harus nyicil. Jadi paling saya hari apa saya belanja buahnya, nanti malamnya saya kupas semua, kemudian besok mulai saya bikin gitu dan jual gitu. Berapa banyak rata-rata produksi per hari? Kalau per hari kadang-kadang ada 20-25 ya, tergantung juga sih Mas. Kalau misalkan ada yang pesan banyak ya saya terpaksa hari itu banyak bikinnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk stok aja ya paling saya
biasanya kalau untuk botol tuh sekitar 6 atau 10 gitu. Kalau untuk stok-stok aja kan. Tapi kalau untuk produksi pesanan, ya itu bisa sehari saya bisa dalam jumlah tertentu gitu, jumlah yang banyak gitu, tergantung pesanannya. Tergantung permintaan. Tergantung permintaannya. Oke Bu, bicara terkait stok Bu ya. Ini kan memang betul-betul murni dan alami ya, tanpa ada campuran apapun. Artinya tidak ada pengawet juga. Itu dia. Berapa lama sih ketahanannya? Kalau untuk di freezer itu selama dia beku Mas, dia tetap tahan Mas, tidak ada rusak, tidak akan terjadi perubahan rasa atau apa, yang penting dia beku saja gitu. Tapi kalau dia tidak beku, misalkan saya keluarkan, itu tidak lama memang, karena kita memang nggak ada pengawet, jadi sekitar 2 hari udah itu dia kadang-kadang paling lama 2 hari lah. Kalau di suhu ruang 2 hari? Ya, suhu ruang 2 hari lah. Lumayan lama sebenarnya sih masih bisa, tapi kita nggak berani. Jadi kita nggak istilahnya kalau sudah gitu, kita nggak berani untuk jual gitu. Makanya kalau untuk stok kita selalu kita bekukan supaya bisa tahan lama. Oke, nah kemudian nggak apa-apa Ibu sambil dilanjutkan juga. Artinya gini, kalau untuk tadi kan Ibu menyebutkan untuk pesanan ada jumlah dalam porsi besar ya Bu ya. Artinya saya terpikir begini, ketika ada acara contohnya yang memang pada saat itu variannya belum tersedia di Ibu, dia meminta khusus untuk buah ini, itu Ibu gimana Bu? Ya biasanya saya berbelanja, jadi kalau misalkan, tapi saya tetap kasih info kayak mangga ini kan musiman ya. Jadi misalkan lagi nggak ada musim, saya bilang Bu, mangganya lagi stoknya nggak ada karena lagi nggak musim. Saya tanya ada opsi lain nggak, misal buah apa gitu. Nanti mereka, oh iya Bu ganti ini ya gitu, saya ganti gitu. Tidak lepas dari komunikasi sama customer juga ya. Gitu. Oke, nah pemirsa bisa menjadi salah satu referensi juga jika ada acara mungkin membutuhkan jumlah yang besar Bu ya, minuman sehat, alami, murni. Nah bisa nih ke Ibu ya, ke Jasmine Juice salah satunya. Oke, udah selesai nih dikupas ya? Iya, udah selesai dikupas. Sekarang kita potong-potong, kita masukkan blender, kita blender ya. Nah, ini kita tambahkan gula ya. Nah, ini sekitar berapa banyak Bu? Kalau itu 15 sendok kalau saya biasanya. Kalau mau tidak manis, misalnya orang permintaan ya 13 cukup gitu. Tergantung orangnya maunya gimana. Tapi kalau secara untuk normalnya saya biasanya 15. Untuk semua jenis buah? Iya, tergantung buahnya. Kalau buahnya agak sedikit asam kan kita harus tambahkan sedikit. Lumayan ini ya, banyak juga ya. Tapi yang tadi Ibu bilang juga kan tergantung permintaan customer Bu ya. Kalau memang tidak suka manis, tinggal disesuaikan aja. Iya, betul. Kadang-kadang jenis gula juga Mas termasuk juga pengaruh. Ada gula tertentu yang tidak begitu manis dia. Nah itu kita harus, jadi makanya kita cicip dulu gitu. Tapi kalau yang gula yang kita biasa pakai udah yakin itu manisnya udah gimana, sampai lupa saya. Pastinya bukan air panas. Nah untuk campuran air pun Ibu juga menggunakan air yang sudah istilahnya air matang lah ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Memang proses pembuatan Jasmine Juice ini dari mulai awal sampai dengan akhir insya Allah terjaga kebersihannya Bu. Jadi sebelum kita cuci tangan dulu gitu. Sampai dengan air yang digunakan pun insya Allah sudah terjaga. Oke. Biasanya kalau untuk satu buah mangga ini dengan ukuran ini berapa banyak yang dihasilkan Bu? Untuk berapa botol sih? Biasanya kalau botol, kalau buahnya kental itu kadang-kadang ada 5, kadang ada 6. Memang buah nggak bisa kita tuh, kadang-kadang tebal buah juga pengaruh. Kayak alpukat kan ada alpukat yang bijinya besar tapi itunya tipis. Jadi dia karena cuma ada beberapa. Tapi kalau buahnya itu tebal bisa lebih banyak gitu. Tergantung dari jenis buah. Proses berikutnya adalah kita mulai juice ya. Sudah? Tegap nggak nih? Iya, nggak usah. Nggak usah ya? Oke. Sudah. Siap. Aman ya? Harus dipegang kan. Tapi sebenarnya ada loh Bu, tipikal orang yang mau jenis jus yang memang masih ada sari-sari, nggak terlalu halus ya. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah pakemnya seperti ini, standar ya? Ya, udah seragam.
halus. Buat jamnya kali Bu ya. Iya, nggak lama kok. Yang penting gulalanya larut sudah. Yang penting gulanya larut. Oke, sekarang kita coba bantu Ibu untuk proses labeling nih pemirsa. Sudah, kemudian kita tuangkan Iya. buah yang sudah Di blend. diproses Bu ya, di blender Bu ya. Oke Bu. Sini kali Bu ya. Sini Iya. saya pegang deh. Iya, Di sini aja. Mau di mana? Sini aja, sini. Nanti kita letakkan di sini. Ih, dari warnanya udah seger nih. Full loh. Iya, tuh. Oke. Kayaknya dapat 4 ya? Iya, antara Botol 4 ya? atau 5 Nah. botol. 4 sampai 5. Mm-mm. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita pasang tutupnya, Mas. Oke, sini bisa saya bantu. Iya, silakan. Sip. Sampai bunyi krek ya, sampai benar-benar Oh iya, belum tutup. bunyi ya? Sampai bunyi krek Nah, udah bunyi. supaya rapat gitu. Nah, Udah bunyi. Sip. Kalau sudah seperti ini, sudah siap, siap diminum. diminum Nah, dan tentunya dipasarkan Iya, ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam freezer ya, biar dingin dan Oh. segar minumnya. Oke, Bu. Nih, Mas Abed, Ayo. yuk. Nah, ini ada Wih. macam-macam nih. Warna-warni pemirsa ya, Iya. segar nih dilihatnya. Baru mata aja yang lihat udah segar, gimana kalau minum Bu ya? Wah, boleh. Ini ada apa aja Bu? Ini buah naga. Heeh. Nah, ini jambu. Mm-mm. Ini kedondong. Oke. Ini tadi yang mangga kita bikin. Ini strawberry. Oh. Ini jeruk. Ini apa? Apa tuh? Alpukat. 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 Oh, alpukat. Oke. Ini mangga juga yang sudah jadi. Ini jambu merah yang berbiji. Oke. Iya. Segar pemirsa ya. Ini saya belum cicip nih, baru tempel di pipi. Oh, seger. Ntar kita cicip Bu ya di depan Bu ya. Oke. Ini ngomong-ngomong sampai dengan saat ini Ibu memasarkan produk ini tuh kemana aja dan melalui apa Bu? Tapi enaknya Kita ada. kita ngobrol di Oh, mana boleh. nih? Di depan boleh. Di depan kita ajak pemirsa. Ayo Iya. pemirsa yuk. Ayo Bu. Oke, Ibu Eni setelah siap ya, kemudian biasanya untuk produk ini Ibu bagaimana cara memasarkannya, bisa ditemukan di mana saja? Kalau untuk WA itu ada nomor WA-nya 0857 1928 1619. Oke. Kalau di Instagram atas nama Bapak Wahyu Sadono, Facebook juga Bapak Wahyu Sadono. Pokoknya Wahyu Sadono di Instagram ada, di Facebook ada. Oh, berarti sejauh ini hanya betul-betul memanfaatkan media sosial ya? Iya, Untuk media penjualan sosial. online ya? Iya. Kalau offline untuk Kalau offline kita biasanya kita sistem ikut bazar gitu, misalkan kegiatan BUMDes kan, Oh. nah BUMDes kita suka ikut, atau kecamatan gitu kita ikut, atau misalkan ada dari teman info nih ada bazar di tempat ini nih, misal di kota wisata itu kita ikut, atau kalau bazar Ramadan kita ikut. Kalau untuk Ramadan gitu. Terus juga kita kan Bapak kan aktif dengan beberapa grup-grup di WA ya. Itu juga alhamdulillah melalui situ juga kita bisa jualan. Oke. Nah, kemudian untuk produk ini Ibu bekerja sama dengan teman-teman reseller ya?
ada beberapa yang jadi kita sih nggak menentukan, istilahnya yang biasanya kita beli putus mereka ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang, Bu saya ambil Bu dari Ibu, nanti Ibu kasih berapa ya, nanti kita kesepakatan dari kita harganya normal sekian, kita kasih sekian, nanti dia jual mau berapa terserah mereka gitu. Ibu batuk, saya jadi ikut-ikutan batuk Bu. Kayaknya perlu dicicip Bu. Oh iya, silakan ya. silakan. Yang best seller yang mana Bu? Rata-rata sih Bestseller semuanya semua, ya. iya. Tapi karena yang warna mencolok di saya yang ini, jadi saya mau coba Bu. Ini Bu. Ini kira-kira rasa apa Bu? Mangga? Ini mangga. Oke. Ibu enggak coba juga? Enggak, sudah sering minum. Ayo silakan. Ini mangga nih. Bismillah. Bagaimana rasanya Mas? Aduh. Seger Bu. Wow, alhamdulillah. Artinya walaupun di jus, mangganya itu masih tetap terasa tuh Iya. ya. Manisnya juga Iya. sedang. Memang waktu itu pernah ada yang menyarankan untuk dicampur susu. Tapi setelah kita coba antara dengan pakai susu dengan tidak pakai susu, rasanya lebih murni, lebih asli dengan tidak pakai susu. Karena kalau pakai susu untuk buah tertentu jadi ada perubahan rasanya. Ibu ngomong nggak perasa udah 1,5 aja nih Bu. Oh, Ini jangan-jangan kalau rasa enak begini harganya mahal nih ya. Enggak sih. Berapa harganya Bu? Kalau untuk botol kita pasarkan 10.000, kalau yang untuk kecil ini 5.000. Tapi kalau untuk Jumat Berkah itu kita kasih harga 4.000. Karena dengan jalan begitu kita juga bisa sedekah dari yang harganya, kekurangan harga itu. Ada perbedaan nggak sih dari sisi harga ketika orang beli eceran dengan partai besar untuk jumlah banyak ya? Ada perbedaan nggak harganya? Ada, biasanya kita kasih diskon. Wah, kita kasih jadi pengen borong sih nih kalau mendengar Boleh. kata-kata diskon Bu ya. Oke Ibu, sebagai salah satu apa ya yang menjalankan usaha penerus ya, penerus Bapak itu gimana sih caranya? Artinya kan memang mungkin ini namanya ini generasi ya, beda generasi ya, bukan pelanjut ya, melanjutkan. Itu gimana caranya Ibu biar tetap semangat untuk melestarikan usaha yang memang Pak Wahyu yang mempelopori usaha ini tuh gimana caranya Bu? Selama ini sih saya suka bilang sama suami saya, tolong kalau itu siapa-siapa yang biasa pesan atau apa gitu, saya dikasih informasi. Jadi biasanya saya komunikasi sama suami saya, siapa-siapa aja. Nah, nanti suami saya suka kasih tahu, ini langgananku, orangnya ini. Biasanya beliau kadang dikasih tahu, saya boleh ambil dari HP-nya gitu kan, dikasih tahu. Jadi ya dari situ, jadi saya melanjutkan gitu. Oh, artinya komunikasi dengan customer itu nggak putus Bu ya? Iya, jadi saya tahu. Apa harapan ke depan terkait usaha Ibu dari Saya sih Jasmine Juice ini? pengennya usaha ini bisa lebih maju, bisa diteruskan oleh anak saya. Saat ini anak saya memang sudah bekerja di desain tapi di perusahaan pakaian. Cuman saya pesan sama anak saya, kalau bisa kamu, ini kan Papa udah rintis. Jadi kalau bisa nanti kamu sekarang kerja sama orang tuh untuk cari ilmunya, saya bilang. Nanti kalau sudah dapat ilmunya, kamu teruskan usaha ini. Jadi kalau bisa tetap harus ini tetap ada, karena ini kan dari Papa. Terus kalau tapi lebih besar lagi Nak, kalau bisa lebih bagus lagi dalam hal pemasarannya, dalam hal pokoknya dengan ilmu kamu lah, saya bilang gitu. Sama ini Bu, saya biasanya kalau untuk bertemu ya sama teman-teman UMKM itu saya penasaran apa sih kesulitan yang teman-teman alami ketika menjalankan usahanya ya, sekaligus mungkin itu bisa jadi ilmu juga buat saya. Nah, kesulitan yang Ibu alami sama Pak Wahyu itu saat ini sampai dengan saat ini itu apa sih, dan bagaimana maksudnya solusinya seperti apa? Dari sisi apa kesulitannya? Kadang-kadang tuh ada beberapa yang orang-orang menawarkan kepada kita untuk event tertentu, tapi mereka menyediakan makanan dan minuman sendiri. Jadi akibatnya kita tidak ada yang membeli gitu loh, karena mereka orang-orang tuh sudah tercukupin begitu dengan di dalam. Nah, orang itu saya berapa kali mengalamin gitu. Jadi ada beberapa kali event kita nggak ada yang beli karena mereka sudah mendapatkan macam-macam dari penyelenggaranya. Nah, jadi harapan saya kalau bisa, kalau memang mereka ada seperti itu, mereka tetap tawarkan produk kita gitu, atau ditunjukkan sembari diberitahukan bahwa ini ada produk yang ikut juga dalam acara ini, bagaimana. Jadi kita tidak mati gitu loh, karena kita kan
kalau saya kan masih bisa disimpan kembali ya. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang jual makanan kan bagaimana gitu? Makanan mereka kan nggak mungkin mereka makan untuk sebanyak itu gitu. Jadi usul saya kalau bisa atau mereka sediakan semacam kupon atau apa, jadi orang-orang itu bisa membeli dengan kupon, nanti kita tukar dengan panitia gitu ya Pak ya. Jadi istilahnya win-win solution lah gitu ya. Jadi mereka mudah-mudahan gitu. harapan dari Ibu Eni itu didengar dan dapat direalisasikan oleh pihak terkait Bu ya. Iya, Amin Bu ya. Ibu Eni, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak. Ya, banyak. Sudah diganggu nih waktunya ya berkunjung sini main. Saya juga berterima kasih sama Elsinta. Saya berharap Elsinta juga tambah maju ya. Supaya ya sama-sama enak lah Begitu gitu. juga dengan usaha Ibu nih. Amin, Semoga amin. semakin sukses, Amin. lancar, berkah Amin, ya. amin. Dan impian yang Ibu inginkan itu semoga Allah mudahkan. Dan Amin. tentunya Pak Wahyu semoga Allah angkat penyakitnya dan bisa Amin. segera lagi nih ya Amin. bersinergi dengan Ibu Iya. menjalankan usahanya Bu ya. Iya, iya. Amin. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Eni, yaitu istri Pak Wahyu yang dikenal usahanya dengan Jasmine Jus Juice. buah. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Boleh saya minum lagi? Iya, boleh. Ibu Silakan. temenin saya dong minum.